Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianti Agustina dari Prodi Farmasi 2A. Saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan penyakit. Langsung saja, yang pertama, pengertian dari interaksi obat. Interaksi obat merupakan perubahan aktivitas farmakologi suatu obat karena pemakaian bersamaan dengan obat lain ataupun dengan agen kimia lain. Interaksi obat dapat mengurangi efek obat atau meningkatkan toksisitas. Dalam beberapa hal, interaksi obat dapat menguntungkan, tetapi interaksi obat dapat menjadi merugikan, bahkan berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, mekanisme interaksi obat. Mekanisme interaksi obat dapat terjadi secara yang ke-1, interaksi farmakodinamik. Adapun pengertian dari interaksi farmakodinamik adalah interaksi di mana efek dari suatu obat diubah oleh obat lain pada tempat aksinya, sehingga memberi efek yang ke-1 aditif atau sinergis, yang kedua antagonis, yang ketiga serotin, yang keempat uptake neurotransmitter. Yang kedua, interaksi farmakokinetik. Interaksi yang terjadi jika salah satu obat mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan yang ketiga, interaksi farmasetik. Terjadi di luar tubuh sebelum obat diberikan antara obat yang tidak dapat bercampur, incompatible. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi obat. Yang ke-1 usia, yang kedua genetik, yang ketiga penyakit, yang keempat konsumsi alkohol, yang kelima merokok, yang keenam makanan, dan yang ketujuh lingkungan. Adapun level kemaknaan klinis dibagi menjadi 4. Yang ke-1, hindari kombinasi. Resiko yang merugikan pasien lebih besar dari manfaat. Yang kedua, sebaiknya hindari kombinasi. Penggunaan kombinasi hanya dapat dilakukan pada keadaan khusus. Penggunaan obat alternatif dapat dilakukan jika memungkinkan pasien harus dipantau dengan sebaik-baiknya jika obat tetap diberikan. Yang ketiga, minimalkan resiko. Ambil tindakan yang perlu untuk meminimalkan resiko. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak dibutuhkan tindakan. Resiko yang mungkin timbul relatif kecil. Potensi bahaya pada pasien rendah dan tidak ada tindakan spesifik yang direkomendasikan. Selanjutnya, jenis-jenis interaksi obat. Yang ke-1, interaksi pada fase absorpsi. Yang kedua, interaksi pada fase distribusi. Yang ketiga, interaksi pada fase metabolisme. Yang keempat, interaksi pada fase ekskresi. Yang kelima, interaksi obat dengan obat. Yang keenam, interaksi obat dengan makanan dan minuman. Yang ketujuh, interaksi obat dengan herbal. Yang kedelapan, interaksi obat dengan penyakit. Dan yang kesembilan, interaksi obat dengan uji laboratorium. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit. Interaksi obat dengan penyakit dikatakan terjadi ketika suatu obat yang digunakan memiliki potensi untuk membuat penyakit yang telah ada sebelumnya menjadi semakin parah. Pasien yang rentan terhadap interaksi obat adalah yang ke-1, pasien lanjut usia atau pasien geriatri. Yang kedua, pasien dengan penyakit akut. Yang ketiga, pasien dengan penyakit yang tidak stabil. Yang keempat, pasien yang mempunyai gangguan fungsi ginjal dan hati. Yang kelima, pasien yang dirawat oleh lebih dari satu dokter. Dan yang keenam, pasien dengan terapi yang tergantung obat. Adapun contoh kasusnya yaitu interaksi obat dengan penyakit pada pasien geriatri. Penyakit atau keluhan yang umum diderita oleh pasien geriatri adalah penyakit rematik, hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru, gagal ginjal, diabetes mellitus, jatuh atau falls, paralisis atau lumpuh separuh badan, TBC paru, patah tulang, dan kanker. Pada pasien geriatri, berbagai perubahan fisiologik pada organ dan sistem tubuh akan mempengaruhi tanggapan tubuh terhadap obat. Berbagai perubahan tersebut dalam istilah farmakologi dikenal sebagai perubahan dalam hal farmakokinetik, farmakodinamik, dan hal khusus lainnya yang mengubah perilaku obat di dalam tubuh. Yang selanjutnya bisa dilihat dalam tabel berikut. Interaksi obat dengan beberapa contoh obat. Yang ke-1, interaksi obat furosemid, penyakit ginjal. Yang kedua, captopril, penyakit ginjal. Yang ketiga, lisinopril, penyakit ginjal. Yang keempat, palastran, penyakit ginjal. Bisa dilihat
dari masing-masing efek obat tersebut, dan level kemaknaan klinis, jumlah kasus, dan persen. Selanjutnya, pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 7 kejadian kasus interaksi obat dengan penyakit yang efeknya terjadi pada pasien geriatrik sesuai dengan yang tertulis di literatur, di mana sekitar 57% adalah interaksi antara furosemid dengan penyakit ginjal, dan masing-masing sekitar 14% adalah interaksi antara captopril, lisinopril, dan falastran dengan penyakit ginjal. Interaksi pada obat dengan penyakit yang efeknya terjadi pada pasien geriatri sesuai dengan tertulis di literatur adalah interaksi yang melibatkan penyakit ginjal dengan beberapa obat, yaitu furosemid, captopril, lisinopril, dan falastran. Interaksi ini terjadi karena obat-obatan tersebut dapat memperburuk penyakit ginjal yang telah ada sebelumnya yang terlihat dari meningkatnya kadar serum ureum dan serum kreatinin. Hasil pengamatan menunjukkan 4 orang yang menggunakan furosemid dan masing-masing 1 orang yang menggunakan captopril, lisinopril, dan falastran, dan sebelumnya telah mengalami gangguan fungsi ginjal, mengalami peningkatan kadar serum ureum dan serum kreatinin selama 4 atau 5 hari penggunaan obat-obatan tersebut. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa semua interaksi obat dengan penyakit yang terjadi ini termasuk dalam interaksi level kemaknaan klinis 3, di mana diperlukan suatu tindakan untuk meminimalkan resiko dari interaksi tersebut. Dan yang selanjutnya, adapun tindakan yang direkomendasikan adalah pemantauan fungsi ginjal pasien secara berkala atau bahkan penghentian penggunaan obat tersebut pada pasien jika terjadi penurunan fungsi ginjal yang signifikan. Meskipun ada beberapa faktor lain yang menyebabkan peningkatan kadar serum ureum dan serum kreatinin pada pasien geriatrik yang diamati, namun interaksi obat yang terjadi juga menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan tersebut, sehingga sebaiknya tetap menjadi perhatian para ahli medis di rumah sakit. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.